wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa war rasulil mujtaba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'il awliya'il muqarrabin wal ulama'il amilin wal a'immatil mujtahidin wa syuhada'i was salihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila muassisi ma'had salafiyah Syafiyah Sukorejo al-mawhur lahu Ki Haji Raden Samsul Arifin wal mawhur lahu Ki Haji Raden Hasan Samsul Arifin wal mawhur lahu Ki Haji Dzafir Manawar wal mawhur lahu Ki Haji Raden Ahmad Fawaid Hasan wa jami'i al-muntasibina ila al-ma'had alladziina asdau ilaihi ma'rufan ala anna Allah yatawassahum bir rahmatihi wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila mu'allif Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa afadha 'alaina bi barakatihi wa anwarihi wa ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang yang mengatakan bahwa orang yang suka baca ihya sebagai tanda bahwa orang itu punya cita-cita ingin menjadi orang baik. Modal untuk menjadi orang baik yang pertama adalah merasa bahwa dirinya tidak baik. Kemudian karena ingin menjadi baik, kemudian membaca kitab Ihya Ulumuddin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah dikirimi juz halaman dan bagian yang menjadi bagian saya untuk membaca pada hari ini. Juznya juz 3, halamannya punya kitab saya halaman 89, tepatnya pada At-Tariqut Thalits. Betul itu ya? Betul ya? Ada pertanyaan, apa hal-hal yang membuat kita tahu tentang aib yang melekat kepada kita? Jawabannya ada beberapa cara untuk mengetahui aib-aib kita. Karena kalau kita tidak tahu aib-aib yang selama ini melekat dengan kita, maka tak mungkin kita untuk
mengobati dan menghilangkan aib-aib itu. Cara yang pertama adalah punya guru. Cara yang kedua adalah punya teman. Yang ketiga yang akan kita baca ini. At-tariqu as-salisu an yastafida ma'rifata uyubi nafsihi min al-sinati a'dai. Cara yang ketiga adalah orang memperoleh pengetahuan tentang aib dirinya. Dari mana? Dari lisan-lisan musuh-musuhnya. Dari musuh-musuhnya seseorang dapat mengetahui aib dirinya. Fa inna ainas sufti tubdi al-masawi'ah. Karena sesungguhnya mata benci itu dapat menampakkan keburukan-keburukan orang. Kalau kita benci kepada orang, kita akan melihat keburukan-keburukan itu. Wala'an lantifa al-insani bi'aduwin musyahirin yudakkiruhu uyubahu aksaru min intifa'ihi bisadikin mudahirin. Dan nampaknya memanfaatkannya orang dengan musuh yang terus terang dia bermusuhan, yang dapat ia mengingatkan tentang aib-aib dirinya, manfaatnya lebih besar daripada memanfaatkan seorang teman yang berpura-pura. Lebih baik punya musuh tapi terus terang daripada teman tapi berpura-pura. Lusni alaihi wa yamduhu, yang mana teman itu memujinya dan memujinya, uyufi anhu yubahu, dan menyembunyikan aib-aibnya. Illa anna tab'a majburun ala takdzibil aduwi. Namun sesungguhnya bahwa tabiat manusia itu cenderung mendustakan musuh-musuhnya. Apa yang dikatakan musuh itu maka cenderung tidak dipercaya. Majburun itu artinya diwatakkan atau dikarakterkan satu akar kata dengan istilah jibillah. Darah haid adalah damu jibillatin, kan, ini majbul. Tabiat manusia itu cenderung mendustakan apa yang dikatakan musuh. Waham lima yakuluhu alal hasadi, dan menafsiri apa yang dikatakan musuh sebagai suatu kedengkian. Walakinnal basira la yaklu minal intifa'i biqauli a'da'ihi. Namun sesungguhnya orang yang memiliki kecerdasan pasti bisa mengambil manfaat dengan kata-kata, dengan perkataan musuh-musuhnya. Fa inna masawi'ahu, karena sesungguhnya keburukan-keburukan orang, la budda wa an tantashiru ala alsinatihim, pasti tersiar dan tersebar melalui musuh-musuhnya. La budda wa an, ini ada waw jatuh sesudah la budda, ini adalah waw zaidah. Ada waw atau tidak ada waw sama saja. Fa inna masawi'ahu la budda an tantashiru, atau dikasih waw fa inna masawi'ahu la budda wa an tantashiru ala alsinatihim. Karena keburukan orang mau tidak mau pasti akan tersebar melalui lisan-lisannya para musuh. Ini yang ketiga, ya. Seseorang dapat mengetahui aib-aib dirinya melalui lisan-lisan musuh-musuhnya. Karena musuh yang terus terang dia bermusuhan seringkali lebih berguna daripada seorang teman yang selalu berpura-pura. Ini yang ketiga. At-tariqu ar-rabi'u an yukhalita an-nas.
Jalan yang keempat adalah bergaul dengan orang. Fakullu ma ra'ahu mazmuman, maka setiap apa yang ia lihat sebagai sesuatu yang tercela, fima bainal khalqi, yang terjadi di antara makhluk, falyutalib nafsahu bihi wa yansibha ilaihi, maka hendaklah ia meminta dirinya melakukan perkara itu dan menyandarkan, menisbatkan dirinya kepadanya. Hal-hal yang ia lihat sebagai sesuatu yang tercela yang ada di tengah-tengah masyarakat, coba minta dirinya yang melakukan itu, pasti dia akan membencinya. Fa innal mu'mina mir'atul mu'minin, karena orang mukmin itu adalah cerminnya orang mukmin yang lain. Orang mukmin bisa bercermin kepada mukmin yang lain. Fayara min uyubi ghairihi uyuba nafsihi, maka dia akan melihat dari aib-aib orang lain, melihat akan aib dirinya, akan melihat aib dirinya dari aib-aibnya orang lain. Wa ya'lamu anna ittiba'a mutaqaribatun, dan dia tahu bahwa watak manusia itu adalah mirip satu sama lain, fittiba'il hawa, di dalam mengikuti hawa. Hawa ini adalah keinginan, ya. Fama, maka adapun sesuatu, yattasifu, yang bersifatan, bihi, dengan ma, wahidun, siapa satu orang, minal akroni, dari teman-teman sebaya, la yanfaku, adalah tidak terlepas, al-kirnul akharu, siapa teman sebaya yang lain. Akron ini jamak dari kirnun, tak terlepas, an aslihi, dari asalnya ma, aw an a'zama minhu, atau tak terlepas dari yang lebih besar daripada ma, aw an syai'in minhu, atau tak terlepas dari sesuatu minhu, dari ma. Apa yang menjadi sifat seseorang, maka orang lain tak akan lepas dari sifat itu, bahkan lebih besar ataukah sekurang-kurangnya lebih kecil daripadanya. Falyatafaqqad nafsahu, maka hendaklah orang memeriksa dirinya, wayutahhirha, dan menyucikan dirinya. Hendaklah setiap orang memeriksa dirinya dan menyucikan dirinya, disucikan min kulli ma yadumuhu min ghairihi, dari setiap apa yang ia mencelanya kalau dilakukan orang lain. Maka hendaklah kita menyucikan diri kita dan menyucikan diri kita dari setiap apa yang kita anggap itu celah ketika dilakukan orang lain. Wa nahika bihi ta'dziban, dan cukuplah ini sebagai pendidikan. Nahi ini adalah isim fa'il dari nahayan hi, fahuwa nahi. Artinya nahi, artinya sesuatu yang melarang. Susunan yang seperti ini, nahi ini menjadi mubtada, khabarnya dibuang. Asalnya wa nahi kasabitun, artinya ini adalah menjadi larangan kepadamu untuk mencari yang lain. Kalau larangan untuk mencari yang lain, kenapa? Karena ini sudah cukup. Jadi artinya wa nahika bihadza ta'dziban, ini cukup sebagai didikan, ya kan? Ini kan susunan ani, ya. Wa nahika bihadza ta'dziban, dan ini cukup bagimu sebagai pendidikan. Falau tarakan nasu kulluhum
ma yakrahunahu min ghairihim lastawnau 'anil muaddi. Andai kata manusia seluruhnya meninggalkan apa yang mereka benci kalau dilakukan orang lain, tentulah dia tidak butuh pendidik. Jikalau semua orang meninggalkan apa yang mereka benci kalau dilakukan orang lain, pastilah mereka tak butuh pendidik. Cukup setiap orang mendidik dirinya sendiri. Kira di Isa alaihissalam, ditanyakan kepada Nabi Isa alaihissalam, pertanyaannya, man adzabaka, siapakah orang yang mendidik sampeyan? Qala, Nabi Isa menjawab, ma adzabani ahadun, tidak seorang pun yang mendidik saya. Tidak seorang pun yang mendidik saya. Ra'aitu jahlal jahili sayyinan, saya melihat kebodohan orang yang bodoh sebagai sesuatu yang aib. Oleh karena itu, fajatanabtuhu, maka aku menjauhi kebodohan itu. Saya melihat kebodohan itu adalah aib. Oleh karena itu, aku menjauhi kebodohan itu. Setiap sesuatu yang aku melihatnya sebagai aib, maka aku menjauhinya. Wa hadza kulluhu hiya man faqada syaikhan arifan. Ini semua adalah hilah-hilahnya orang yang tak punya guru. Wa hadza kulluhu hiya man faqada syaikhan arifan. Ini semua adalah kilah-kilahnya orang yang tak punya guru, arifan yang arif, zakiyan yang cerdas, basiran yang mengetahui sebeluk-beluk persoalan, yang mengetahui bi'uyubin nafsi, mengetahui akan aib-aibnya diri orang, musfiqon lagi sayang, nasihan setia, fiddini di dalam agama, hariwan yang sudah selesai, min tahdhibi nafsihi, dari membersihkan dirinya sendiri, mustaghilan bi tahdhibi ibadillahi ta'ala, dan sudah sibuk mendidik hamba-hambanya Allah Ta'ala, nasihan lahum, lagi memberi nasihat setia kepada mereka. Di atas itu merupakan beberapa hilah, ya, beberapa cara yang perlu dilakukan orang yang tak punya guru, ya. Guru yang arif, cerdik, mengetahui aib seseorang, sayang kepada setiap orang, punya nasihat setia, yang sudah selesai mendidik dirinya, dan kemudian sibuk mendidik hamba-hambanya Allah Ta'ala. Tapi faman wajada dzalika, barang siapa yang sudah menemukan guru yang seperti itu, faqad wajabat tabibah, maka berarti dia sudah mendapatkan dokter, ya. Kalau tidak mendapat dokter, maka caranya memperbaiki diri sendiri tadi itu, ya. Tapi ada yang mengatakan, orang yang saya pernah bertanya, mungkinkah orang memperbaiki diri sendiri tanpa guru? Ada yang mengatakan mustahil itu. Itu membuat orang putus asa itu, ya. Yata'azzaru, bukan yata'assaru. Saya mengatakan hal yata'assaru, apakah sulit bagi seseorang untuk memperbaiki diri sendiri tanpa guru? Dia mengatakan bukan yata'assaru tapi yata'azzaru, bukan sulit tapi tak mungkin. Tapi banyak guru-guru yang mengatakan as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidun man la sayyidhu. Banyak membaca salawat kepada Nabi itu menjadi gurunya orang yang tak punya guru.
baca selawat sebanyak-banyaknya, bisa menjadi gurunya orang yang tidak punya guru. Saikuman la saikolah. Tapi kalau sudah menemukan guru orang seperti itu, ya, falyulazimhu, hendaklah ia tak berpisah dan tidak meninggalkan guru itu. Wa huwa alladhi yukhallisuhu, maka dialah yang akan menyelamatkan dia min maradihi, dari penyakitnya. Wa yunjihi minal halaki, dan dapat menyelamatkan dia dari kehancuran. Alladhi huwa bisadatihi, yang sedang ia hadap. Wa yunjihi minal halaki alladhi huwa bisadatihi, dan dapat menyelamatkan dia yang sedang ia hadap. Tak tahu Al-Ghazali ini gurunya siapa, ya? Tapi Al-Ghazali untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya harus keluar dari kampungnya selama 10 tahun, gitu. Dan 10 tahun diantaranya, 1 tahun diantaranya dihabiskan untuk tirakat dan iktikaf di atas menaranya Masjid Damaskus, untuk menghilangkan sifat-sifat yang tak baik. Bayanu syawahidin naqli min arbabil wasairi. Ini adalah penjelasan tentang dalil-dalil naqli yang diperoleh dari albabil basair, orang-orang yang memiliki mata hati. Wa syawahidis syar'i, dan dalil-dalil dari ajaran syariat. Ala anna tariqa fi mu'alayati amril qalbi, bahwa sesungguhnya jalan di dalam mengobati penyakit-penyakit hati, tarkus syahawati, adalah meninggalkan syahwat. Syahwat ini keinginan-keinginan yang sudah sangat besar. Wa anna ma'adzata amradiha, dan bahwa sesungguhnya sumber penyakit-penyakit hati, hiya ittiba'u syahawati, adalah mengikuti apa keinginan-keinginan itu. Kesimpulannya bahwa jalan satu-satunya untuk mengobati penyakit hati adalah tarkus syahwat, dan bahwa sumber daripada penyakit itu adalah ittiba'u syahwat. I'lam, ketahuilah, annama dzakarnahu, sesungguhnya apa yang telah kami sebutkan di atas, in ta'ammaltahu bi'ainil i'tibari, jikalau engkau merenungkannya dengan penuh perhatian, in fatahat basiratuka, akan terbuka apa basirahmu, wa kasafat laka ilalul qulubi wa amraduha, dan akan tersingkap bagimu penyakit-penyakit hati dan penyakit-penyakit hati. Apa yang dikemukakan di atas itu, kalau kita merenung dengan penuh perhatian, maka basirah kita akan terbuka, akan tersingkap pula apa yang menjadi penyakit hati, wa adwiyatuha, dan obat-obatnya penyakit hati. Binuril ilmi wal yakini, melalui cahaya ilmu dan cahaya keyakinan. Fa in ajasta an dzalika, jikalau engkau tak mampu dari itu, yang dimaksud itu artinya terbukanya basirah. Kalau basirah kita tak terbuka dan penyakit-penyakit hati kita tak terungkap obat-obatnya melalui nur ilmu dan yakin, fala yambawi, maka tidak seyogyanya, an yafutaka at-tasdiq wal imanu, tidak seyogyanya tertinggal kepadamu percaya dan iman,
ala sabilit tarakki wat taklidi, dengan jalan menerima dan ikut taklid, liman yastahiqu at-taklida, kepada orang yang memang berhak untuk ditaklidi. Artinya kalau tak berhasil, basarah kita itu terbuka dan tak berhasil kita mengetahui penyakit-penyakit hati dan obat-obatnya, maka sekurang-kurangnya kita percaya itu. Sekurang-kurangnya kita percaya melalui jalan taklid. Sekurang-kurangnya kita percaya melalui jalan taklid kepada orang yang memang berhak untuk ditaklid. Kalau ilmu tak dapat, sekurang-kurangnya sudah iman dapat. Fa inna lil imani darajatan kama anna lil ilmi darajatan. Karena iman itu bertingkat-tingkat sebagaimana ilmu bertingkat-tingkat. Iman bertingkat-tingkat sebagaimana ilmu bertingkat-tingkat. Wal ilmu yasulu ba'dal imani, ilmu itu dicapai sesudah iman. Iman dulu baru ilmu. Wa huwa wara'ahu, adapun ilmu itu ada di belakang iman. Qala Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini sebagai dalil bahwa ilmu ba'dal iman, atau dibalik al-iman qabla al-ilmi kan. Faman saddaqah, maka barang siapa yang percaya bi'anna mukhalafatas syahawati, bahwa sesungguhnya melawan syahwat, hiya at-tariqu ilallahi azza wa jalla, adalah merupakan jalan satu-satunya menuju Allah Ta'ala. Walam yattali ala sababihi wa sirrihi, dan ia tidak mengetahui penyebabnya dan rahasianya apa. Wa huwa minal ladzina amanu, maka dia termasuk orang-orang yang beriman. Orang yang percaya saja bahwa membangkang terhadap seluruh keinginan merupakan jalan satu-satunya menuju Allah, namun dia tidak tahu kenapa demikian, dia sudah termasuk orang yang beriman namanya. Tak tahu kenapa demikian. Tapi wa idza tala'a ala ma dzakarnahu, dan apabila ia sudah mengetahui apa yang kami sebutkan itu, min a'wani syahwati, dari pembantu-pembantu syahwat, wa huwa minal ladzina utul ilma, maka dia termasuk orang-orang yang mendapatkan ilmu. Jadi ada kalanya iman saja tanpa ilmu, ada kalanya iman sekaligus itu ilmu. Wa kullan wa'adallahu husna, dan kepada masing-masing, baik yang hanya iman saja tanpa ilmu maupun kepada yang iman sekaligus ilmu, kepada masing-masing wa'adallahu husna, Allah Ta'ala menjanjikan pahala yang paling baik. Husna ini muannas dari ahsan, ya? Husna. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, ialah bagi orang-orang yang berbuat baik, al-husna, adapun pahala yang terbaik, wa ziyadah, dan lebih dari itu, yakni melihat Allah Ta'ala. Walladhi yaqtadi al-iman bihadzal amri fil qur'ani was sunnati wa aqawil al-ulama'i aktsaru min an yuhsar. Adapun sesuatu yang meniscayakan iman dan percaya dengan hal ini di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan di dalam akwalnya para ulama, aktsaru min an yuhsara, adalah lebih banyak daripada harus dihitung. Artinya dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kita harus percaya dengan persoalan ini, itu tidak bisa dihitung dari saking banyaknya.
aktsaru min an yusor, lebih banyak daripada dihitung. Artinya tak bisa dihitung karena saking banyaknya. Artinya banyak dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah dan dari kalangan aqwal ulama yang bisa dijadikan dalil dalam persoalan ini, yakni iman dengan hal di atas itu. Salah satunya qala Allah Ta'ala, wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut berhadapan dengan Allah dan melarang nafsu daripada keinginan nafsu, maka sesungguhnya surga adalah menjadi tempat tinggalnya. Qala ta'ala, ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Orang-orang itu adalah orang-orang yang mana Allah Ta'ala sudah menguji hati mereka untuk takwa. Apa tafsirannya ayat ini? Kila ada yang mengatakan tafsirannya adalah naz'a minha mahabbatas syahawati. Artinya Allah Ta'ala telah mencabut dari hati mereka kecintaan terhadap syahwat. Waqala, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu baina khamsi sadaida. Adapun orang mukmin itu berada di antara 5 kegentingan-kegentingan atau kesengsaraan-kesengsaraan. Pertama, mukminun yasuduhu, orang mukmin yang iri kepadanya. Ada orang mukmin lain yang iri kepadanya. Yang kedua, munafikun yubghidu, orang munafik yang membencinya. Yang ketiga, kafirun yuqatilu, orang kafir yang memeranginya. Kemudian wa syaitanun yudilluhu, dan setan yang menyesatkannya. Yang kelima, wa nafsun tunazi'uhu, dan nafsu yang melawannya. Fabayyana anna nafsa aduun, maka Kanjeng Nabi menjelaskan bahwa nafsu itu adalah musuh, munazi'un yang melawan, yajibu alaihi yang wajib atas mukmin, mujahadatuha apa memerangi nafsu itu. Wa yurwa anna Allah Ta'ala auha ila Daud alaihi salamu, dan diriwayatkan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala berwahyu kepada Nabi Daud alaihissalam, ya Daud hadzir wa anzir ashabaka, wahai Daud ingatkanlah sahabat-sahabatmu, aklas syahwati akan kendalinya syahwat-syahwat. Fa innal quluba al-muta'alliqata bi syahawatid dunya ungkuluha anni mahjubatun. Sesungguhnya hati-hatinya manusia yang lengket dengan keinginan-keinginan dunia, akalnya mereka adalah terhalang daripadaku. Asalnya mahjubatun anni. Sesungguhnya hati manusia bila mana selalu lengket dengan keinginan duniawi, akan mereka adalah terhalang daripadaku. Wa qala Isa alaihissalam, Nabi Isa bersabda, tuba liman taraka syahwatan hadiratan limau'udin ghaibin lam yarahu. Untung orang yang meninggalkan keinginan yang hadir, keinginan yang tunai, yakni keinginan duniawi, demi untuk mau'ud apa yang dijanjikan yang masih gaib, lam yarahu yang ia tidak melihat kepada mau'ud yang gaib itu. Syahwat hadirah yakni kepentingan duniawi, mau'ud gaib artinya kepentingan akhirat, lam yarahu yang belum ia melihatnya.
Wa qala nabiyuna, dan bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di kaumin kepada kaum qadimu minal jihad, yang baru pulang dari jihad, marhaban bikum, selamat datang kalian. Qadimtum minal jihadil asghari ilal jihadil akbari, kalian datang dari melakukan jihad asghar pulang menuju jihad akbar. Qila ya Rasulullah, ditanya wahai Rasulullah, wa ma al jihadul akbaru, jihad akbar itu apa? Qala, Nabi menjawab, jihadun nafsi, jihad melawan nafsu. Wa qala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillahi azza wa jalla. Mujahid yang sesungguhnya adalah orang yang dapat memerangi nafsunya dalam rangka taat kepada Allah azza wa jalla. Wa qala, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuffa adaka an nafsika, kuffa adaka, tahanlah, adaka akan menyakitimu, an nafsika dari dirimu. Ini asalnya kuffa nafsaka an adzan nasi, tahanlah dirimu dari menyakiti orang lain. Kuffa nafsaka an adzan nasi, tahanlah, kekanglah dirimu dari menyakiti orang lain. Wala tutabi hawaha, dan janganlah kamu mengikuti keinginan nafsumu, fi maksiatillahi ta'ala, di dalam maksiat kepada Allah Ta'ala. Hawa ini kan keinginan nafsu ya. Keinginan nafsu itu belum tentu seluruhnya jelek, ada juga yang baik kan. Makanya ditambah hawa fi maksiatillahi ta'ala. Idzan tukhasimu kayaumal qiyamati, kalau begitu nafsumu itu akan melawanmu nanti pada hari kiamat. Fayal anu ba'duka ba'dan, maka akan melaknat sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Illa an yaghfirallahu ta'ala wa yastura, terkecuali Allah mengampuni dan kecuali Allah menutup aib itu. Waqala Sufyan Ats-Tsauri, dan berkata Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan Ibnu Uyainah, ada Abu Tsaur, ya mirip-mirip. Ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan Ibnu Uyainah, ada Abu Tsaur. Ketiga-tiganya adalah mujtahid. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma'arajtu syai'an asadda alayya min nafsi marratan li wa marratan alayya. Aku tidak menangani sesuatu yang lebih berat bagiku daripada nafsuku. Aku tidak menangani sesuatu yang lebih berat bagiku daripada menangani nafsuku. Marratan li wa marratan alayya. Sesekali aku berhasil dan sesekali aku tak berhasil. Wa qala Abul Abbas Al-Mausili yaqulu li nafsihi, dan ada siapa Abul Abbas Al-Mausili yaqulu li nafsihi, berkata kepada dirinya, ya nafsi la fid dunya ma'a abna'il muluki tatana'amina, wala fi talabil akhirati ma'al ibadi tajtahidina, atau ma'al ubadi tajtahidina. Wahai nafsuku, tidak di dunia bersama-sama putra-putra dunia kamu bernikmat-nikmat, dan juga tidak dalam mencari akhirat bersama-sama orang yang ahli ibadah kamu bersungguh-sungguh. La fid dunya ma'a abna'il muluki tatana'amina, tidak di dunia kamu bersama anak-anaknya para raja kamu bernikmat-nikmat, dan juga tidak dalam mencari akhirat bersama-sama orang ahli ibadah kamu bersungguh-sungguh.
bernikmat-nikmat bersama orang-orang anak-anaknya raja, tidak. Mencari akhirat bersama orang yang ahli ibadah kamu, tidak, itu kan. Ka'anni biki bainal jannati wan nari tuhbasin. Ka'anni biki bainal jannati wan nari tuhbasin. Ka'anni biki ini asalnya ka'annani aroki bainal jannati wan nari tuhbasin. Seperti mengatakan ka'anni bika tafhamu ma'aku. Ka'anni bika tafhamu ma'aku. Nampaknya aku melihat kamu faham apa yang aku katakan. Ka'anni biki bainal jannati wan nari tuhbasin. Nampaknya kamu itu tertahan antara surga dan neraka. Ka'annani aroki bainal jannati wan nari tuhbasin. Nampaknya kamu itu tertahan antara surga dan neraka. Ya nafsi ala tastahina, wahai nafsu, tidakkah kamu itu malu? Waqala al-Hasanuh, dan berkata siapa Al-Hasan Al-Basri, madzabatul jamuhu bi ahwaja ila al-lijami sadidi min nafsika. Tidak ada apa hayawan yang tak terkendali, yang liar, lebih butuh kepada kendali yang kuat daripada nafsu. Tidak ada apa hayawan yang liar itu lebih butuh kepada kendali yang kuat daripada nafsu. Artinya sama-sama membutuhkan kendali. Hayawan yang liar memerlukan kendali, nafsumu memerlukan kendali. Tapi yang paling membutuhkan kendali itu siapa? Bukan hayawan yang liar, akan tetapi nafsumu itu yang lebih butuh kendali. Cukup ya? Cukup ya. Sampai di sini, wallahu a'lam. Al-Fatihah.